Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda wakaf. Namun, sebelum itu, alangkah baiknya bila kita mengetahui apa sih itu wakaf. Jadi, wakaf menurut bahasa adalah berhenti atau menahan. Sedangkan menurut istilah adalah berhenti sejenak ketika membaca suatu lafaz yang terdapat tanda wakafnya. Tujuannya adalah agar kita dapat mengambil nafas dan melanjutkan bacaan ayat tersebut. Adapun tanda-tanda wakaf yang pertama yaitu wakaf lazim. Wakaf lazim memiliki tanda mim dan hukum wakafnya ialah harus berhenti. Contohnya ada pada Quran, salah satu contoh yang saya jelaskan adalah pada Quran surah Waqiah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa liwaq'atiha kazibah. Contoh kedua ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 8. Wa ma hum bimu'minin. Contoh ketiga ada di Quran surah Al-Araf ayat 45. Bil akhirati kafirun. Jadi sebenarnya contoh-contoh pada tanda wakaf mim ini sangat banyak dalam Al-Quran. Namun saya hanya akan menyebutkan 3 dari sekian banyak tanda-tanda tersebut. Dan apabila kita bertemu dengan tanda wakaf dalam bentuk mim ini, kita harus berhenti. Selanjutnya adalah wakaf jaiz, adalah wakaf yang memiliki tanda jim. Adapun hukum wakafnya adalah boleh berhenti atau boleh juga dilanjutkan. Contohnya ada banyak dalam Al-Quran. Saya hanya akan menyebutkan 3. Yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal yaumul haqq. Namun apabila dilanjutkan maka Zalikal yaumul haqqu faman syaa. Contoh kedua terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 4. Wa ma unzila min qablik. Namun apabila dilanjutkan maka bunyinya adalah wa ma unzila min qablika wa bil akhirah. Dan contoh ketiga terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 9. Wallazina amanu. Dan apabila dilanjutkan akan berbunyi wallazina amanu wa ma yakhda'un. Nah, contoh ketiga adalah wakaf la waqfihi. Adalah wakaf yang memiliki tanda lam, alif. Adapun hukum wakafnya ialah bukan tempat wakaf atau dilarang berhenti. Contohnya sangat banyak dalam Al-Quran, namun saya hanya akan menyebutkan 3 contoh dalam beberapa surah. Yang pertama dalam Quran surah An-Nahl ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Contoh ketiga terdapat dalam Quran surah Al-Araf ayat 163. Wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Dan contoh ketiga ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Wabnis sabili wasailina wa firriqab. Jadi apabila kita membaca satu lafaz dalam Al-Quran dan kita bertemu dengan lam, tanda wakaf lam alif ini, kita dilarang berhenti, dianjurkan untuk melanjutkan bacaan lafaznya. Selanjutnya adalah wakaf al-waqfu aula, adalah wakaf yang memiliki tanda qaf dan la. Adapun hukum wakafnya ialah lebih utama untuk wakaf atau berhenti. Contohnya ada sangat banyak dalam Al-Quran dan saya hanya akan menyebutkan 3 contoh. Yang pertama dalam Quran surah Al-Maidah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullah innallaha alim. Contoh kedua ada di Quran surah Al-Araf ayat
169 La yaqulu 'ala Allahi illal haqqa wa darasu ma fi. Contoh ketiga ada dalam Quran surah Hud ayat 16. Innama anta nazir wallahu kulli syai'in wakil. Jadi apabila kita membaca suatu lafaz dalam Al-Qur'an dan kita bertemu dengan tanda wakaf ko dan la ini, kita dianjurkan untuk lebih baik berhenti. Selanjutnya adalah wakaf al-wasalu aulah. Adalah wakaf yang memiliki tanda so dan la. Adapun hukum wakafnya adalah lebih baik dilanjutkan atau lebih utama dilanjutkan. Contohnya ada di Quran surah Maryam ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqa. Contoh kedua ada di Quran surah Yasin ayat 33. Wa ayatul lahum arandul maitatu ahyainaha wa akhrajna. Dan contoh ketiga ada di Quran surah Yusuf ayat 42. Inda rabbika fa'ansahu syaitan. Apabila kita membaca lafaz atau ayat dalam Al-Quran dan kita bertemu dengan tanda so dan la ini, kita dianjurkan untuk tetap melanjutkan bacaannya. Selanjutnya adalah wakaf yang bernama wakfu al-mu'anaqati. Adalah wakaf yang memiliki tanda titik 3 yang terbagi 2. Jadi dalam satu ayat itu kita dapat menemukan 2 titik 3. Adapun wakafnya adalah lebih boleh wakaf pada salah satu tanda. Jadi apabila kita membaca ayat, kita boleh singgah di salah satu tanda titik 3 tersebut. Contohnya ada di Quran surah Al-A'raf ayat 163. La tatihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Contoh selanjutnya ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, jadi apabila kita bertemu tanda titik 3 di dalam Al-Quran, kita boleh singgah di salah satu tanda tersebut. Selanjutnya adalah wakaf saktah. Wakaf saktah ini adalah diam sekitar 1 gerak jari dengan tidak mengambil nafas, kemudian terus membaca langsung. Jadi apabila kita bertemu dengan tanda saktah ini, kita dianjurkan untuk berhenti, namun tidak boleh mengambil nafas. Contohnya ada di Quran surah Yasin ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma raqadina haza ma wa'adar rahman. Contoh kedua ada di Quran surah Al-Muhaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim. Contoh ketiga ada di Quran surah Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man raq. Jadi kita dianjurkan atau diharuskan untuk berhenti namun tidak boleh mengambil nafas. Selanjutnya ada wakaf ruk'un atau tanda tempat Nabi Muhammad SAW ruku dalam salat atau mengakhiri bacaannya. Contoh tandanya yaitu bentuk ain. Contohnya sangat banyak di dalam Al-Quran, namun saya hanya akan menyebutkan 3 contoh. Yang pertama dalam Quran surah An-Nisa ayat 14. Walahu azabun muhin. Contoh kedua ada dalam Quran surah Hud ayat 8. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Contoh ketiga dalam Quran surah Al-Hajjaj ayat 22. Fiha wazuku azabal hariq. Dan jadi apabila itulah tadi penjelasan tentang tanda
tempat Nabi Muhammad SAW ruku dalam sholat atau mengakhiri bacaannya, yaitu ada tanda ain. Selanjutnya adalah sajadah. Adalah tanda ayat sajadah, disunatkan sujud sajadah ketika selesai dibaca, baik itu dalam sholat maupun di luar sholat. Adapun contohnya yaitu dalam Quran surah Furqan ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Contoh kedua dalam Quran surah As-Sajdah ayat 15. Bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dan contoh ketiga dalam Quran surah Shad ayat 24. Wa kharra raki'a wa anaba. Jadi apabila kita bertemu dengan tanda sajadah ini, atau kita telah membaca suatu lafaz yang kita bertemu dengan tanda sajadah ini, kita disunatkan untuk melakukan sujud, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai tanda-tanda wakaf yang sempat saya jelaskan. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatiannya dan memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata maupun hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan ini saya mengakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.